Kamilah guru penggerak yang akan terus. Kita akan laksanakan sekarang ya. Ya. Halo Mbak, senang bertemu dengan Mbak nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Mbak. Ya, Mbak, karena sudah di ruangan Zoom ini, ya kita akan membicarakan sedikit yang kita WA kemarin, ya. Bisakah Mbak ceritakan sedikit tentang diri Mbak terlebih dahulu? Baik Pak, nama saya Nur Anissa. Saya seperti yang Bapak tahu, saya mengajar di kelas 7F. Kebetulan saya baru tahun ini menjadi wali kelas dan saya menyenangi tugas ini serta berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya. Bagus itu Mbak, ya. Saya senang mendengarnya. Saya harapkan ke depannya kita akan dapat bekerja sama dengan baik ya Mbak. Mbak, jangan sungkan untuk berbagi maupun bercerita tentang hal yang selama ini masih mengganjal di hati maupun pikiran Mbak. Insya Allah. Jadi kemarin via WA kita pernah juga membahas ya, Mbak pernah mengatakan bahwa Mbak itu memiliki murid yang suka melakukan bullying. Benarkah seperti itu Mbak? Kemarin kita diskusikan kan? Iya, Pak. Bisakah Mbak menceritakan lebih detail tentang masalah itu di sini? Ya, benar Pak. Saya memiliki murid yang bernama Rian. Kebetulan Rian ini duduk di kelas 7F dan saya menjadi wali kelasnya. Saya sering mendapatkan pengaduan dari anak lainnya maupun dari bapak ibu guru yang mengajar terkait kelakuannya di kelas. Tanpa sengaja maupun tidak disengaja, di dalam proses pembelajaran, Rian ini sering melakukan bullying kepada murid lainnya, baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, itu yang sering saya temukan saat saya sedang mengajar maupun di jam istirahat. Orang tuanya juga sudah pernah kami panggil untuk memberitahukan hal ini, tapi tidak juga maksimal hasilnya. Kami pernah memberitahu ini. Nah, pada zaman sekarang ini ya Pak, zaman milenial, memang karakter dan kelakuan anak zaman sekarang ini sangat jauh berbeda dengan kita dulu. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini, anak diberi kebebasan serta diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, situasi ini justru terkadang disalahgunakan oleh anak. Hal ini membuat hati saya sedikit tertekan, seperti ada yang mengganjal dan menghambat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, apalagi saya sebagai wali kelasnya. Maaf Mbak, tadi selintas saya ada mendengarkan bahwa Mbak merasa tertekan, seperti ada yang menjanggal dan menghambat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas karena ulahnya si Rian ya. Bisa diceritakan itu seperti apa Mbak? Nah iya Pak, kadang tuh Pak ya, lagi santai istirahat di ruang guru, tiba-tiba datang salah satu guru melapor bahwa anakmu Nisa, yaitu Rian ini, baru saja membuat nangis temannya di kelas. Ada lagi yang bilang Rian baru aja mengambil pulpen temannya. Rian baru aja mencoret buku temannya. Kadang ada juga yang laporan Rian baru aja coba bantu kawannya kerja kelompok, tapi bukannya kerja dengan benar, ia malah mengajak ribut temannya. Gara-gara temannya tidak mau ngajarin dia materi dalam kelompoknya. Lalu, guru lain juga berkata kepada saya, "Kamu sebagai wali kelas, apa tidak diingatkan Nisa?" katanya. Saya rasa saya sudah berusaha Pak untuk meminimalisir agar Rian ini tidak berperilaku negatif di kelas. Dari cara yang halus sampai cara lainnya. Kadang saya panggil di sela-sela jam mengajar saya. Kadang saya nasehatin sampai saya ajak dia nongkrong di kantin. Kadang saya ajak dia berpikir hal apa yang ditimbulkan dari perlakuannya. Bahkan kadang dia saya hukum.
Serta bersama guru BK, saya juga pernah minta ia dan orang tuanya datang untuk membuat pernyataan terkait kesalahan yang ia perbuat. Tapi tetap saja Pak, anak ini tidak kapok. Oh, begitu. Mendengar cerita Mbak ini kompleks juga ya Mbak. Memang sebagai guru, kita dituntut untuk bisa menuntun siswa, kita meraih keberhasilan hidupnya, dan kebaikan tingkah lakunya. Walaupun pasti ada berbagai rintangan yang menghalang ya Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, untuk menggambarkan suasana hati Mbak saat ini, kira-kira hal apakah yang bisa Mbak analogikan? Mbak boleh menggunakan apa saja, bisa itu sebuah gambar kah, atau bisa mengumpamakan dengan sesuatu hal atau apapun itu. Silahkan Mbak. Seperti ini Pak ya. Ini kan kertas nih Pak. Iya. Nah, saya ronyokkan kertas ini. Kemudian saya buka lagi kertas ini. Nah, seperti inilah kira-kira perasaan saya Pak saat ini. Hancur, remuk sekali. Tatkala semua orang secara tidak langsung menyalahkan saya dan menganggap saya ini tidak berhasil menjadi wali kelas yang baik untuk anak saya. Serta saya stres juga mendengarkan murid-murid lain yang mengadu kepada saya tentang tingkah laku Rian. Begitu Pak perasaan saya, seperti kertas yang remuk ini. Oh begitu ya. Saya bisa Ya, Pak. memahami perasaan Mbak ya. Sepertinya ini masalah yang cukup serius ya Mbak. Untuk membantu meringankan masalah ini, kira-kira jalan keluar dari masalah ini apa ya? Mungkin kita bisa menetapkan dengan tujuan yang ingin Mbak Nisa capai ya. Apa yang ingin Mbak Nisa dalam mengatasi masalah ini, bagaimana Mbak tentukan atau Mbak bagaimana cara menentukan caranya mengatasi bullying murid Mbak di kelas. Ya Pak, saya ingin murid saya ini tidak lagi melakukan bullying. Saya ingin dia bisa berperilaku dengan baik dan menghormati orang lain, sehingga membuat teman lain di kelasnya juga merasa nyaman, aman, dan tenang dalam belajar. Dan rekan-rekan guru lainnya juga tidak menjudge saya tidak berhasil menangani Rian. Menurut saya itu tujuan yang bagus Mbak. Mari kita catat sebagai bentuk target yang harus kita lakukan ya. Baik Pak. Kira-kira hal apa yang Mbak pikirkan ya seakan-akan menjadi penyebab masalah bullying murid tersebut Mbak? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin karena dia merasa tidak aman atau tidak dihargai baik di lingkungan rumahnya maupun di sekitarnya. Selain itu, mungkin juga karena ada Rian ini melihat orang lain di sekitarnya melakukan bullying, namun tidak ada upaya atau tindak saksi sehingga si Rian pun ini ikut melakukan. Itu bisa jadi ya Mbak, salah satu penyebabnya. Coba kita bahas lebih lanjut ya Mbak. Sekarang, mari kita mulai mengembangkan rencana tindakan ya untuk mengatasi masalah bullying yang dilakukan oleh Rian. Kira-kira Mbak ada ide mengenai hal apa yang perlu dilakukan untuk pertama kalinya? Saya pikir untuk tahap awal saya perlu berbicara dengan Rian Pak tentang masalah ini lebih dalam. Saya ingin memahami mengapa dia melakukan bullying, walaupun sebelumnya saya sudah pernah melakukannya. Ya, itu langkah yang bagus Mbak. Ya, mari kita catat itu merupakan langkah yang pertama. Ya, lalu saya ingin Pak. Ya. Saya ini ingin membantunya untuk membangun rasa percaya diri dan harga diri. Saya juga ingin mengajarkan tentang pentingnya menghormati orang lain. Benar Mbak. Mari kita catat lebih lanjut ya. Oh iya Mbak, sejauh ini upaya apa yang sudah berhasil Mbak berikan terkait
pembulian yang dilakukan oleh Rian itu? Anaknya ketika saya panggil orang tuanya dan membuat surat pernyataan. Nah, di situ dia merasa ada takut, segan. Nah, ketika ia kembali ke kelas nih ya Pak ya, dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu setelah dipanggil, anaknya berubah menjadi agak tertib. Namun hal ini hanya berlaku 2 minggu Pak. Setelah itu Rian masih suka iseng dengan kawannya, walaupun tidak sesering sebelum-sebelumnya. Artinya ada perubahan ya, walaupun belum signifikan ya Mbak. Kalau dianalogikan dengan skala 1 sampai 10 atas usaha dan proses yang Mbak lakukan, serta perubahan yang dialami oleh Rian itu, berapa menurut Mbak dari skala 1 sampai 10 itu? Saya yakin di tangan Mbak, Rian bisa jadi anak yang baik walaupun belum sepenuhnya ya. Hanya saja memang butuh proses ya dan effort yang lebih. Saya rasa atas effort dan usaha yang saya lakukan selama ini dan perubahan di diri Rian itu skalanya sekitar 6,5 Pak. Walau bagaimanapun sebagai wali kelas, ia masih menyegani saya. Masih ada kata-kata saya yang masih didengarnya, walaupun tidak sepenuhnya. Dan bersama guru BK, kami juga sudah menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua Rian. Harapannya ini bisa membuahkan hasil maksimal secara bertahap. Menurut saya angka 6,5 itu bukan angka yang ya Mbak ya. Seperti yang Mbak harapkan, semuanya memang perlu waktu dan bertahap ya untuk hal semacam ini. Tetap semangat ya Mbak ya. Siap Pak. Baik Mbak, karena rencana aksi sudah direncanakan, artinya ada komitmen ya yang harus dijalankan oleh Mbak. Sekarang mari kita bicarakan apakah ada pihak lain yang ikut terlibat dalam menjalankan komitmen ini agar ke depan rencana aksi bisa berjalan sesuai harapan. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru BK untuk berbicara dengan Rian dan membantunya membangun rasa percaya diri dan harga diri. Saya juga akan konsisten, insya Allah, mengawasi murid saya apabila terjadi perilaku bullying, baik dilakukan oleh Rian maupun oleh kawan-kawan Rian kepada Rian. Selain itu, saya juga memiliki teman seorang psikiater. Nah, saya akan mencoba sharing dengan teman saya tersebut terkait teknik-teknik atau strategi melakukan pendekatan dengan anak tanpa menimbulkan rasa tertekan di diri anak. Yes, ide bagus tuh Mbak. Ya, saya yakin dengan segala potensi yang Mbak miliki ini, Mbak bisa melakukannya ya hingga masalah ini selesai. Menurut Mbak, dari percakapan kita ini, apa yang Mbak rasakan? Setelah saya melewati tahap demi tahap percakapan bersama Bapak sebagai coach bagi saya, ada rasa yang tadinya menumpuk di hati saya, udah saya bisa bagikan sedikit lebih lega. Dan semoga saja coaching yang saya lakukan bersama Bapak ini bermanfaat dan membuahkan hasil ke depannya hingga bisa menyelesaikan kasus-kasus pembulian yang dilakukan Rian maupun yang dilakukan oleh siswa lainnya. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Semoga coaching yang kita lakukan ini bermanfaat ya dan membuahkan hasil ke depannya hingga Mbak Nisa bisa menyelesaikan kasus-kasus pembulian ya yang dilakukan terutama oleh Rian ya. Maupun yang dilakukan oleh siswa-siswa lainnya. Baik Mbak, mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi pembicaraan ini ya Mbak. Nanti bolehlah diinfokan kembali ya tindak lanjut selanjutnya dari kasus ini. Baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga waktunya Pak sudah menjadi coach bagi saya. Insya Allah nanti perkembangan dari usaha yang saya lakukan akan terus saya infokan ke Bapak selaku coach bagi saya.
Saya juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, guru penggerak, kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita.